ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa. Anak-anak di rumah silakan tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepalanya. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan kiranya memberkati kami di sepanjang pembelajaran pada hari ini. Biarlah boleh dapat berjalan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, semoga mereka tetap semangat dalam mengikuti proses belajar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anakku siapkan bukunya, buku 2B. Judulnya Bermain di Lingkunganku. Ya, tema 2B ya, bermain di lingkunganku. Namun pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 2 dan 3, subtema 1, tema 2, bermain di lingkungan rumah. Coba kalian lihat kira-kira gambar apakah gambar anak yang sedang bermain apakah ini? Ya, mereka sedang bermain permainan simpai. Tahukah anak-anak apakah simpai itu? Pernahkah anak-anakku memainkannya? Ya, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Jadi, simpai bisa digunakan bermain, bisa juga digunakan berolahraga. Nah, kira-kira bagaimana cara memainkannya ya? Ya, dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Pasti anak-anakku sudah pernah melihat orang yang sedang bermain permainan ini ya, atau pasti di antara anak-anakku ada yang pernah memainkan permainan ini. Jadi pasti kalian sudah tahu cara memainkannya. Bermain termasuk kegiatan yang baik, namun bermain harus mematuhi aturan. Jadi anak-anakku, permainan memiliki juga aturan. Apakah aturannya? Coba kita lihat. Ya, yang pertama berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Jadi anak-anakku sebelum pergi bermain, sebaiknya kita pamit kepada orang tua supaya kita tidak dicari. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Ya, jadi kalau kita bermain harus kita juga ingat waktunya. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Kalau kita bermain sama teman kita, sebaiknya kita rukun, jangan berkelahi. Lanjut, nomor 4, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Contohnya permainan yang berbahaya itu menggunakan benda-benda tajam seperti pisau atau lain sebagainya. Kemudian, tidak bermain ke tempat yang jauh. Nah, semua aturan itu harus dipatuhi untuk kebaikan kita. Ingat ya nak, aturan dalam bermain harus kita patuhi supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bila tidak dipatuhi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya anak-anakku bermain ke tempat yang jauh, pasti orang tuanya akan mencari. Kemudian benda-benda di sekitar kita. Nah, pasti anak-anakku sudah tahu namanya benda kan? Ya, benda seperti ini. Benda adalah benda-benda seperti ini, yaitu benda-benda mati. Maksudnya benda yang tidak bisa bergerak. Oke?
Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai ciri-ciri. Dapat dilihat dari ukuran, bentuk, dan permukaan yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan sebagainya. Oke, kita akan melihat contoh berikut. Coba anak-anakku perhatikan. Contoh berikut adalah contoh benda berdasarkan ukurannya, di mana ada yang kecil dan ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Gambar yang pertama yang ini dibedakan dari ukurannya. Yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Nah, jika dibandingkan sisir lebih panjang daripada pensil. Kemudian gambar yang ini, jika dibandingkan buku dengan kotak pensil, buku lebih besar daripada kotak pensil. Kemudian contoh yang kedua, contoh benda berdasarkan permukaannya. Permukaan adalah bagian luar benda. Anak-anakku, yang ini yang disebut dengan permukaannya, bagian luarnya. Nah, ini disebut permukaan. Permukaan benda ada yang halus dan ada yang kasar. Contoh di sini Ibu Guru memberikan contoh kertas dan batu, di mana permukaan kertas halus dan permukaan batu kasar. Jadi kalau diraba pasti kertas lebih halus daripada batu. Kalau batu kan kasar ya. Ya, contoh yang ketiga, contoh benda berdasarkan warnanya. Benda alam memiliki warna tertentu. Cabai warnanya merah, susu warnanya putih. Ya, jadi warna cabai adalah warna merah, warna susu berwarna putih. Jadi susu tidak diberi pewarna ya, warnanya memang warna putih. Sama dengan cabai. Cabai memang warnanya berwarna merah, tidak diberi pewarna. Itu yang disebut dengan benda alam. Nah, tentu masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contoh, Ibu Guru mempunyai pensil. Nah, pensil ini kalau Ibu Guru letakkan di meja atau Ibu Guru simpan di tas, apakah pensil ini berubah? Ya, tidak kan? Ya, tidak berubah. Nah, jika dibandingkan dengan air. Nah, sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai air di dalam botol, pasti airnya menyerupai atau berbentuk seperti botol ya. Nah, sama halnya jika air ini Ibu Guru tuang atau Ibu Guru pindahkan ke gelas, pasti bentuknya akan membentuk gelas ya atau menyerupai gelas ya. Ya. Lanjut, pada bagian tertentu lirik lagu dinyanyikan keras ditandai dengan tanda seperti ini ya. Jadi di dalam sebuah lagu ada yang dinyanyikan dengan nada panjang, nada pendek, dan dinyanyikan dengan keras. Nah, di sini ada dinyanyikan dengan nada panjang, Topi Saya Bundar ada dinyanyikan dengan nada panjang, ada dinyanyikan dengan nada pendek, dan ada dinyanyikan dengan keras. Kita akan menyanyi dengan memperhatikan tanda-tandanya ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kita telah menyanyikan Topi Saya Bundar dengan memperhatikan tanda-tandanya. Ibu Guru
tadi sudah menyebutkan ya tanda-tandanya. Yang ini apa, dan yang ini apa. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang tanda-tanda di dalam sebuah lagu ya. Oke, kita lanjut perkalian. Apakah anak-anakku pernah mendengar tentang perkalian atau pernah melihat bentuk perkalian atau bahkan di antara kalian sudah ada yang bisa perkalian? Ya, pasti sudah ada ya yang bisa perkalian. Jadi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya, ada 2 ditambah 2, ini bentuk penjumlahannya. Ada 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2 kali 2 bentuk penjumlahannya adalah 2 ditambah 2. Hasilnya sama-sama 4. Ya. Penjumlahan 2 sebanyak 2 kali. Ini 2 kali. Sama dengan perkalian 2 dari 2. Ini 2 dari 2. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk 4 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 2, 5 kali 5, 10 kali 10, dan sebagainya, itu disebut bentuk perkalian. Tanda perkalian ditandai dengan tanda seperti ini ya, huruf X atau tanda kali. Ya, lanjut, bentuk perkalian ini ya, bentuk penjumlahan ini ya. Nah, contohnya ibu guru mempunyai perkalian 3 dikali 4. Nah, hasilnya 12 ya. Bagaimana jika dijadikan sebuah penjumlahan? Nah, seperti ini. Nah, inilah bentuk penjumlahannya. Jadi, 3 kali 4 yaitu 4 kali kita menjumlahkan angka 3 ini. 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Contoh kedua, ada 3 kali 5. Bentuk penjumlahan dari 3 kali 5 adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi 5 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Sama-sama hasilnya 15. Bentuk perkalian 5 kali 2 yang ini ya. Ini bentuk perkalian 5 kali 2. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Bentuk penjumlahannya seperti ini. Jadi 2 ditulis sebanyak 5 kali atau 2 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini bentuk penjumlahannya dari 5 kali 2. Ya. Sudah paham? Mudah-mudahan anakku paham ya tentang bentuk-bentuk seperti ini, bentuk perkaliannya bagaimana, dan bentuk penjumlahannya seperti apa. Oke, kita lanjut di contoh soal halaman 18. Halaman 18. Nah, contohnya seperti ini ya. Di situ halaman 18, contohnya adalah buah-buahan. Tetapi kali ini ibu guru menggunakan lilin. Contohnya ada 6 buah lilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira bagaimanakah jika kita menuliskan dalam bentuk perkalian dan jika kita menuliskan dalam bentuk penjumlahan? Ada 3 lilin dan 3 di sampingnya. Kemudian kita menuliskan 2 kali 3. Jadi bentuk perkaliannya ada 2 kali 3. Sama dengan bentuk penjumlahannya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, ibu guru kan tadi sudah menjelaskan. Nah, ini boleh ya 3 kita tulis sebanyak 2 kali. Ini 1, 2. Boleh juga 2 kita tulis sebanyak 3 kali. Boleh ya. Sama saja hasilnya. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 2 sama juga hasilnya 6. Kemudian tugas anak-anakku hari ini yaitu
kerjakan halaman 12. Bagaimana sikapmu? Nah, pada halaman 12 ada sebuah cerita di mana ceritanya Adi sedang bermain ayunan di pohon. Denny mau mengganggu Adi. Denny mau mendorong Adi dengan kencang. Nah, bagaimana kira-kira sikap kalian terhadap cerita ini? Ya, sikap kalian silahkan ditulis di bukunya ya. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah memberikan contoh aturan yang harus kita patuhi. Nah, pasti kalau terjadi hal seperti ini, apakah sikapnya anak-anakku, bagaimana tanggapan anak-anakku terhadap sikap Denny. Kemudian nomor 2, kerjakan halaman 18, ayo berlatih. Halaman 18, ayo berlatih itu adalah matematika ya nak. Kerjakan seperti yang Ibu Guru berikan contohnya tadi. Baiklah, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolonganmu sehingga kami boleh melaksanakan proses belajar hari ini dengan baik. Tuhan memberkati anak kami yang ada di rumah. Semoga mereka dapat mengerti akan materi pada hari ini. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa anak-anakku di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran kita setiap hari, oke? Terima kasih. Salam sehat.